Awalnya gitu ya. Awalnya. Kayak dulu, jadi sebelum masuk Islam, saya dulu beragama non-muslim. Maksudnya nggak ngerti. Sebelumnya itu istilahnya apa ya? Saya adalah seorang istilahnya aktivis juga di gereja. Bilangnya apa ya? Oh, gereja gereja. Ya, kan agak susah. Mau apa? Leader tuh ya, apa yang untuk kita nyanyi-nyanyi? Worship leader kan? Ya, di gereja seperti itu. Nah, dan juga di gereja saya dulu, saya juga cukup aktif dalam kegiatan yang mengajak orang-orang untuk masuk dalam kepercayaan saya sebelumnya, gitu. Karena memang yang namanya kita beragama gitu, kita meyakini dan mempercayai bahwa kepercayaan kita adalah memang kepercayaan yang paling benar, dan pengen membagikan kepercayaan ini pada orang-orang supaya Israel keselamatan. Iya, kan? Bener sama. Betul. Karena namanya iman, karena dulu saya percaya bahwa iman itu akan iman pada hari akhir, itu kan pasti ada iman pada masuk surga, masuk neraka, saya percaya itu. Makanya saya dulu seorang aktivis yang di gereja itu, jadi pagi ke kantor, bahkan ketika saya SMA, ketika sekolah itu aktivitasnya paling cuma rumah, sekolah, gereja. Itu aja. Kalau pas kantor gitu ya, rumah, kantor, gereja, udah situ aja. Jadi misalnya dari pagi ke kantor, ke gereja sampai jam 11 malam, jam 1 malam, itu mempersiapkan acara-acara yang memang dikhususkan untuk menarik orang-orang untuk memeluk kepercayaan saya yang lama. Nah, kabarullahnya saya di kantor itu juga minoritas. Ya, paham. Minoritas. Jadi ada beberapa teman yang memang diskusi kami kan, ada yang mengatakan, kok kamu kepercayaan kepada Tuhan seperti itu, kenapa? Gitu. Terus saya jelaskan. Terus saya juga bertanya pada mereka, kok Muhammad itu sebagai nabi kenapa? Emang dia kenapa sih? Padahal kan dia nggak bisa baca tulis, maksudnya kok bisa ya orang yang nggak bisa baca tulis tuh bisa jadi melafalkan Al-Quran yang bagus begitu kan ya, sama seperti orang-orang Quraisy yang tidak percaya kepada kerasulannya Muhammad. Seperti jadi itulah yang kami diskusikan sampai satu saat ketika kami berdiskusi, teman saya itu mengatakan seperti ini, ya kamu kenapa menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Terus saya katakan, ya iyalah, Yesus itu menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur, terus habis itu membangkitkan Yohanes, ya kan? Membangkitkan orang mati Lazarus. Padahal udah 3 hari udah dikuburkan, terus dibangkitkan. Orang buta, orang kusta, banyak kan mengusir roh jahat yang ada di babi-babi, kan? Banyak sekali yang Yesus lakukan saat itu. Bahkan PSK pun juga dimaafkan, diampuni kan gitu ya. Jadi banyak, aku melipat gandakan yang 5 roti dan 2 ikan. Itu kan dalam skala minggu ya. Itu masa lalu. 5 roti dan 2 ikan jadi beri-beri, bahkan sisa 12 bakul. Masya Allah. Itu jadinya itu yang Yesus lakukan, dan dia tuh ada anak Allah, anak Allah yang sudah dikatakan dalam Alkitab seperti itu. Apa sih maksudnya? Itulah yang menjadi bukti kalau Yesus adalah Tuhan. Terus temanku bilang gini, karena beliau juga menonton video Zakir Naik gitu kan, dia juga bertanya pada saya seperti ini, emang Yesus pernah mengatakan kalau dia itu sebagai Tuhan? Gitu kan. Saya langsung, oh iya, nggak pernah. Itu saya ngomong dalam hati, bentar ya, saya harus baca Alkitab saya dulu, gitu. Karena everything yang saya lakukan, segala sesuatu harus berdasarkan dengan Alkitab. Karena menurut saya bahwa kalau kita mau masuk surga, ada tuntunannya nih. Tuntunannya apa? Karena saya kepercayaan saya Nasrani waktu itu, ya udah pendoman saya Alkitab. Saya bacalah Matius, pokoknya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu saya harus baca. Karena kan bisa perkataan-perkataan Yesus kan. Terus habis saya baca, dapat di Yohanes 13 ayat 13 dikatakan bahwa Yesus berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Tuhan ya. Di Yohanes itu ya. Betul. Terus aku ngomong sama temanku, ini ada kok gitu kan. Di ini nih, saya langsung bawa Alkitab saya ke kantor gitu. Ini kok ada kok, Yesus mengatakan Yesus adalah guru dan Tuhan. Nah terus habis itu
ini nggak gini, harusnya ada terjemahan lain, dia bilang gitu. Terus habis itu saya searching gitu kan, karena saya kan waktu itu agama itu adalah satu hal yang penting bagi saya. Saya nggak boleh goyah gitu. Ketika saya memutuskan bahwa saya Kristen, saya mengimani kalau ini benar gitu. Ketika kepercayaan kita itu kayak disalahkan dan tanda kutip ya, kita nggak nerima dong gitu. Jangankan agama, prinsip kehidupan aja atau sehari-hari kalau kita sama suami apa kita sama teman atau sama orang tua yang berbeda prinsip aja kita kan masih berani gitu. Enggak gitu kan. Jadi ketika waktu itu teman saya bilang gitu, saya langsung nyari lagi gitu, emang translate yang sebenarnya seperti apa. Nah, ternyata ketika saya searching bahasa Inggrisnya, ternyata di situ dikatakan I am your teacher and your Lord. I am your teacher and Lord. Lord di situ Lord, nggak selevel dengan God ya? Iya, jadi lebih ke Tuhan. Jadi kalau misalnya saya nonton lebih lanjut dalam videonya Zakir Naik, di situ dikatakan sebenarnya konteks saat itu adalah ketika kekaisaran Romawi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di film-film Romawi, dokumenter Romawi, orang yang memiliki status paling atas, raja dan sebagainya dikatakan Lord, bukan God. Itu adalah satu hal yang lumrah gitu loh. Nah ternyata saya jadi semakin memahami bahwa sebenarnya terjemahan itu bukan lebih ke Tuhan, tapi Tuhan. Dan ketika saya mempelajari videonya Zakir Naik juga, itu memang terjemahan sebelumnya bukan Tuhan, tapi lebih ke Tuhan. Saya guru Tuhan, lebih merujuk ke situ. Nanti kalau misalnya saya punya ada waktu, saya ada catatan beberapa kali. Nah itu membuat saya lagi, oh iya ya, gitu. Nah terus habis itu, oke lah, itu kasus pertama. Kasus kedua tentang kisah Nabi Ibrahim, atau dikatakan dulu sebagai Abraham. Abraham, lalu Siti Hajar, Siti Sarah, lalu Ismail dan Ishak. Jadi kalau kita tahu kan Ibrahim memiliki istri pertama Siti Hajar, lalu yang kedua Siti Sarah. Siti Hajar mempunyai anak Ismail dan Sarah punya anak Ishak, benar ya? Nah terus habis itu ketika dalam Alkitab, gitu kan, saya sharing pada teman saya tentang ceritanya Nabi, itu keturunan sebenarnya Ibrahim yang sahih gitu istilahnya ya, itu Ishak atau Ismail gitu kan. Di artikel itu lebih merujuk ke Ishak. Terus saya share ke teman saya. Iya betul. Teman saya share, terus dia share balik ke saya tentang pengulasan tentang keruntutan di kejadian itu, pasal kejadian di kitab kejadian. Jadi diceritakan di situ bahwa waktu itu yang saya lihat di kejadian 20 atau 21, nanti boleh dicek kalau misalnya saya salah dikoreksi. Jadi dikatakan itu ada peristiwa tentang penyapihan Ishak. Jadi dulu ada, kalau kita kan sekarang 2 tahun, kalau dulu orang Yahudi mereka 5 tahun gitu. Jadi ketika Ishak usia 5 tahun, ada pesta penyapihan, penyapihan gitu kan. Nah terus Siti Hajar ini, Siti Sarah ibunya Ishak. Sarah melihat Hagar yang dimana adalah dulu budaknya si Sarah kan. Nah terus habis itu lihat kok dia tuh si Sarah ini cemburu kepada Hagar karena mungkin statusnya dia ada sebagai istri pertama dan sebagainya. Jadi di acara itu dia seperti cemburu gitu. Lalu singkat cerita dia cerita kepada si suaminya gitu kan, Abraham, yang intinya bahwa dia pengen si Hajar harus dikeluarkan dari rumah. Itu versi Alkitab ya, diusir dari rumah. Lalu singkat cerita pada suatu pagi Abraham langsung membawa roti, jadi bekal untuk perjalanan Siti Hajar dan Ismail. Lalu dituliskan di dalam Alkitab, jadi Abraham menyiapkan roti, air beserta anaknya, lalu ditaruh di pundaknya si Hagar. Jadi karena Hagar pergi sama anaknya gitu kan, jadi bawa roti, bawa air sama anaknya itu ditaruh di atas bahu Hagar. Nah ketika itu saya tuh belum ketika saya bertahun-tahun gitu ya membacakan kisah itu, adalah kisah yang sudah sering kita dengarkan ya. Saya belum sampai detik itu saya baru ngeh bahwa anak kecil itu, yaitu Ismail, sebenarnya sudah tidak kecil lagi, karena
dia saat peristiwa itu dia sudah berusia sekitar 19 tahun. 19 tahun. Iya, karena kan Abraham maunya anaknya sudah tua. Iya, sudah tua ya, karena si Ismail lahir ketika Abraham sekitar usia 82-83 tahun. Lalu si Ishak lahir sekitar 100 tahun. Ditambah 5 tahun yang penyerahan itu. Dia itu kurang lebih sekitar 19 tahun gitu kan. Nanti bisa dicek lagi dalam Alkitab. Jadi itu saya langsung kaget, hah? Iya, maksudnya anak 19 tahun ditaruh di atas bahu ibunya, lalu berjalan di padang pasir. Rasanya kok apakah memang seperti itu gitu. Terus lalu dikatakan di ayat-ayat setelahnya dituliskan bahwa ketika Hagar merasa lelah, lalu dibuang anak itu ke semak-semak. Itu nggak masuk akal ya. Menurut saya waktu itu sangat di luar dugaan, dan kok seperti itu, karena memang sebelum saya menelaah, saya memikir memang Ismail itu masih kecil gitu ya, paling 5 tahun ke bawah lah gitu ya, dalam pemikiran saya. Tapi ketika saya menelaahnya lebih lanjut, oh ternyata dia udah dewasa, istilahnya kalau sekarang udah kuliah. Benar nggak sih Mbak? Anak kuliahan ditaruh di atas ibunya, terus itu dibuang ke semak-semak, rasanya not make sense gitu. Nah di sini saya mau sampaikan dulu ini kepada teman-teman sahabat Arkom, bahwa setiap orang punya pandangan berbeda ya. Maksudnya saya khawatir, oh ini bukan menjelekan atau apa, karena ini kan saya membaca sendiri gitu ya. Nah jadi dan itu bukti beberapa istilahnya beberapa alasan yang membuat saya kok agak ragu gitu loh. Semakin lama kok semakin ragu ya Mbak gitu. Terus waktu itu saya sedang membaca Alkitab yang itu namanya itu Alkitab Rainbow. Alkitab Rainbow itu dituliskan secara detail, misalnya tema kitab ini apa, tujuan kitab ini apa, penulisnya siapa, dan sebagainya sampai ke bawah. Nah terus habis itu memang yang saya lihat sumber terpercaya salah satu kitab, saya agak lupa itu apa, nanti mungkin saya bisa lihat lagi ya. Jadi itu ditulisnya itu tidak dikenal seperti itu, makanya kok semakin ragu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang banyak saya tanyakan dalam hati, misalnya dulu kayak kan di dalam 1 Korintus itu dikira 1 Korintus dikatakan ketika seorang wanita berdoa dia harus memakai tudung gitu, atau lebih baik dia botak aja sekalian gitu kan. Itu ada di Alkitab ada gitu kan. Terus saya berpikir, loh kok orang Kristen tidak memakai tidak memakai jilbab dan sebagainya. Nah itu mulai kok seperti ini ya gitu. Belum lagi kejadian-kejadian yang memang Yesus lakukan dalam 3 tahun masa pelayanannya ketika berada di dunia gitu kan. Nah itu membuat saya semakin ini ada sesuatu yang nggak benar gitu. Maksudnya ketika saya mempelajari sesuatu, ketika petunjuk kehidupannya istilahnya tidak sesuai, saya punya alasan apa lagi untuk bertahan di sini gitu. Itu pas awal-awalnya gitu. Berarti mencari ilmunya dulu ya. Mencari ilmunya dulu baru yakin dengan Islam itu sendiri.